Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, kali ini saya akan menunjukkan eh, mode super admin router fiber home Huawei HG8145 V5. Jadi tampilannya produknya seperti ini, kawan-kawan, routernya. Nah, seri terbaru yang akhir ini muncul seperti ini, dan kemudian dari belakangnya seperti ini. Ecolife HG8145 V5 seperti itu. Router ini support dual band 2,4G dengan jaringan 80 MHz untuk 5G nya. Jadi banyak kawan-kawan yang mungkin tidak bisa masuk ke mode ini untuk nyeting di mode super adminnya karena random. Kalau yang seri sebelumnya 8145 V5 juga ada yang menggunakan di belakang router seperti ini, ada tulisannya admin dan passwordnya HW text, dan random. Setiap router berbeda-beda ya, bahkan dari pemasok. Jadi yang sebelumnya itu ada dari username-nya itu admin, kemudian passwordnya biasanya the word in your hand seperti itu. Kemudian ada lagi yang username-nya epadmin, kemudian passwordnya sesuai di WLAN guide dari sini seperti itu. Banyak beberapa kendala yang dialami kawan-kawan untuk seri router yang seperti ini untuk masuk ke mode super adminnya. Jadi kita mulai saja untuk cara masuk dan menyetingnya sebagai mode bridge untuk jaringan di mikrotik server masing-masing. Nah, untuk teman-teman bisa disesuaikan sesuai IP kawan-kawan. Jadi untuk seri ini ya, kita masuk dulu menggunakan IP defaultnya adalah kalau ini yang seri 8145 adalah 1.1, dan saya menggunakan karena sudah saya rubah sebelumnya di roomnya. Nah, seperti ini. Saya menggunakan jaringan sudah saya rubah menggunakan IP 100.1. Di sini sudah saya rubah, jadi saya harus mengaksesnya 192.168.100.1. jadi seri HG8145 V5. Untuk mode usernya saja kita isikan sesuai di balik router, sesuai router teman-teman bisa dilihat di balik routernya, di balik router teman-teman di sini sesuaikan saja di sini. Jika teman-teman menemukan yang seri Ecolife seperti ini, jadi kita tidak bisa menggunakan password sepertinya support the word in your hand, tidak bisa ya kawan-kawan. Jadi kita harus menggunakan untuk super adminnya adalah telegram admin, kemudian untuk passwordnya adalah kebalikannya, jadi admin Telekom seperti ini ya teman-teman, admin Telekom. Itu bisa di copy paste ya teman-teman sini. Kemudian ini adalah mode super adminnya masuk ke ONT HG8145 V versi 5 ini. Username-nya Telekom admin, kemudian passwordnya adalah admin Telekom seperti ini. Kemudian untuk ini adalah mode super usernya, biar kita bisa merubah dari VLAN ID ataupun mode bridge atau root atau yang lainnya juga. Ini semuanya di-include di sini. Jika teman-teman menggunakan untuk si klien, kita gunakan di sini username-nya adalah root. Kemudian untuk passwordnya adalah admin. Kemudian HW, hanya huruf kapital dan W-nya huruf kapital. Kita masuk, kita login. Kita tunggu dulu prosesnya. Di sini sudah mulai masuk kawan-kawan.
Kita diarahkan satu persatu dahulu agar untuk web unpack-nya nanti kebuka semua. Kita klik lagi return to unpack. Di sini terlihat beberapa menu saja kawan-kawan, karena ini nantinya ketika user ingin mengganti password atau hanya mengganti LAN IP atau wirelessnya saja, user hanya bisa mengakses di mode root dan passwordnya admin HW tadi seperti ini. Untuk menu yang lain nantinya kan kita harus setting sendiri di super usernya tadi di Telekom admin Telekom tadi. Jadi seperti itu. Di sini tidak ada karena ini untuk user nanti jika si user ingin mengganti sendiri di jalur wirelessnya. Kemudian kita masuk ke mode super admin ya kawan-kawan, dan saya tunjukkan untuk cara settingnya juga satu persatu. Untuk access point sebagai hotspot bisa, sebagai access point wireless saja bisa di jaringan bridge atau root. Kita masukkan super usernya. Untuk username-nya adalah Telekom admin, kemudian passwordnya adalah admin Telekom seperti ini. Kita login. Kita juga harus skip lagi, jangan lupa untuk dicentang on the ONT web pack ini. Jika teman-teman yang menggunakan OLT ini juga bisa ACS, on the IMS dan on the ELT centang semua, karena ini hanya untuk jaringan hotspot atau jaringan AP bridge sebagai statik saja di klien-klien tanpa menggunakan OLT. Saya memilih ini saja di on the ONT web pack sesuai kebutuhan saja kawan-kawan. Jadi router ini adalah yang multifungsi lah, generasi terbaru Huawei sebelumnya versi 5H5, versi 58145A seperti itu. Jadi generasi yang versi terbaru kali ini. Kalau tidak salah ini keluaran 2023 terakhir yang marak hari ini itu muncul. Kita skip satu persatu semuanya, kita skip lagi. Kemudian kita klik return to home page, lalu klik OK. Setelah masuk di sini kita akan melihat satu persatu beberapa fitur yang masih settingannya default. Di sini ada mode new, jadi nanti kita implementasikan dan aplikasikan di root ini, kita rubah ke bridge. Banyak teman-teman router ini hampir banyak kurang diminati ya, karena teman-teman bingung mungkin Mas Yan, padahal ini sama seperti sebelumnya. Nah, seperti seri Huawei 5H5, seperti 8145A, seperti itu sih. Bedanya serinya Ecolab atau yang non Ecolab itu. Kalau non Ecolab pasti menggunakan support dan web injoren seperti itu. Dan fungsi router ini juga lebih hampir 11-12 ya, sama, karena 2,4G dan 5G juga support seperti itu. Untuk penggunaan resource-nya router ini kita cek dulu ya teman-teman di sistem information. Di sini menggunakan CPU-nya belum dibuat apa-apa ya teman-teman, masih default ini rata-rata 20%, kemudian memori usage-nya adalah 38% di sini. Sangat bandel, sepengalaman saya menggunakan router seri Huawei ini lumayan lama ya kawan-kawan. Jadi rata-rata di atas 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah, selama tidak kena tegangan listrik yang tinggi, tidak ada masalah, dan tidak kena air atau yang faktor lain seperti itu. Untuk pertama-tama kita untuk memulai menyeting router ini sebagai access point, kita masuk dulu ke menu setting, kemudian ke menu LAN,
kita centang semua dulu LAN-nya satu ini. Hampir sama sebelumnya seperti setting router-router yang sudah saya buat di video sebelumnya, hampir sama, cuman perbedaannya di serinya saja. Kemudian jika sudah dinonaktifkan, kita rubah dari DHCP nya juga. Jadi dari DHCP nya ini saya akan menggunakan di jaringan server saya yang di sini ya teman-teman, di IP 50. Saya tunjukkan dulu di sini. Di sini saya akan gunakan di interface Ether 5 ini, dan Ether 5 ini menggunakan IP address poolnya adalah 192.168.50.1/24, menggunakan rank /24 ya, sampai 254. Jadi ketika menggunakan IP pool, di sini poolnya 50.2 hingga 50.254. Kita buat tanamkan IP-nya di router tersebut tadi. Di sini itu menggunakan IP 50. Kebetulan yang kosong saya sudah cek di lapangan, tidak ada yang kosong dan tidak konflik juga. Di sini saya menggunakan IP 50.235. Tidak masalah teman-teman, selama tidak ada yang sama IP-nya. Kita harus segmentasinya samakan dengan yang akan dipasang di jaringan kawan-kawan, sesuaikan sesuai IP kawan-kawan masing-masing di jaringannya. Sini. Jika sudah klik apply, kita tunggu dahulu dan kemudian kita masuk ulang di jaringan ini. Kita tanam isi di PC kita IP yang sudah kita buat tadi, karena pastinya sudah berubah menjadi IP 50.235. Di sini adalah 192.168.50.235 adalah IP gateway si router tersebut, dan kita isikan di atasnya ya teman-teman, 236 seperti ini. Jangan di bawahnya, nanti tidak bisa diakses routernya karena stepnya seperti itu. Untuk cara memanggil access point tersebut, di sini adalah 50.235 yang kita buat tadi, kita rubah di yang kita rubah tadi. Yang atasnya adalah IP komputer ini dimati. Agar bisa remote router tersebut IP 235, kita kasih 236. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Statusnya masih mencari IP, dan kita cek statusnya sudah tertanam ya, 50.235. Kemudian kita panggil ulang IP yang kita ubah tadi, kita panggil di sini 168.50.235. Ketika router IP sudah dirubah, biasanya memang pertama kali agak lama ya teman-teman. Sudah pasti nanti sudah lancar kembali. Saya juga tidak tahu kenapa, karena mungkin masih bentrok mungkin antara CMP, TCP dan UDP nya di paket antar lokal. Kemudian kita masuk ulang dari super adminnya, super usernya Telekom admin, kemudian passwordnya adalah admin Telekom. Login. Kemudian balik lagi ke menu LAN. Di sini kita cek semua apakah ada yang tertinggal yang belum disetting. Di sini sudah 50.235, dan jangan lupa DHCP servernya harus kita urutkan, jangan seperti ini, nanti pasti bentrok jaringan. Mungkin teman-teman juga ada yang mengalami, bisa segera dirubah biar tidak bentrok. Ketika IP LAN-nya tadi adalah 235, kita harus mengisikan setat dari router ini, dia hanya sebagai pendistribusi saja, kita isikan 236 hingga 50.234. Untuk primary DNS OpenDS nya bisa diisi 1.1.1.1, dan dari DNS MikroTik tadi adalah menggunakan IP 192.168.50.1 seperti ini.
kita klik apply dahulu. Nantinya kita akan disable, setelah sudah kita klik apply. Jika sudah semua di-uncheck disable DHCP nya, klik apply. Kemudian jika sudah tersebut untuk DHCP IPv6 kita disable ya teman-teman. Di sini kita uncheck semua, kemudian DHCP V6 kita rubah ke SLAHC, lalu kita klik apply supaya tidak bentrok antara IPv6 dan IPv6 yang tertanam di router yang lainnya karena jalur estafet rentan seperti itu. Kita ke menu security, kita disable di firewallnya karena tidak akan kita gunakan di sini di mode bridge. Lalu kita yang paling penting ya teman-teman, di WAN ini supaya bisa bridge nanti mengikuti jaringan yang sudah saya tunjukkan di info tadi. Kita klik new, lalu kita pilih dari root 1 ini kita rubah menjadi bridge 1. Kemudian internet kita pilih order, kita uncheck VLAN-nya, kemudian kita cekang semua LAN 1 hingga LAN 4. Jika teman-teman ingin menggunakan beberapa SID, centang semua, karena saya ingin menggunakan satu saja. Di sini saya centang SSID satu saja. Tapi ingat ya teman-teman, ini poinnya di sini. Nanti jika di setting DHCP server disable saja, kemungkinan juga akan mengalami kendala jaringan kanal. Jika sudah seperti ini, kita apply sambil kita tunggu prosesnya. Maka seperti ini ya teman-teman, sudah klik apply, sudah. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain kita nonaktifkan karena ini adalah modem bawaan dari provider, biar tidak bentrok nantinya. Dari URL nya kita isikan ini, kemudian ACS nya kita uncheck, kemudian ini diisi. Terserah teman-teman, yang penting biar bisa di disable kita isi seperti ini. Kemudian dari biasanya di defaultnya ini adalah jalur telepon, kita menaktifkan karena kita tidak menggunakan untuk jalur RJ11 atau VoC di sini. TR9 akun, kemudian open source, terlalu banyak ini ya, menu saya agak lupa ya teman-teman ya. Nih voice, kemudian di sini ada fitur-fitur yang masih aktif kita nonaktifkan supaya tidak membebani si router ini, seperti enable cancellation ini kita cek. Kemudian di call waiting kita nonaktifkan, ini juga dinonaktifkan karena ini untuk jalur telepon kita tidak menggunakannya, kecuali kalau teman-teman menggunakan jalur telepon. Tapi hari ini sudah hampir nyaris tidak digunakan ya teman-teman. Kita matikan, kemudian ini juga apply. Itu saja kawan-kawan, jadi sangat simpel dan mudah sebenarnya. Ini hampir sama seperti Huawei Xari HG8245H5 seperti itu. Untuk langkah selanjutnya mungkin dari sini sudah basically ya. Untuk wirelessnya kita sesuaikan saja kebutuhan. Di sini saya isikan satu passwordnya sampai 8 seperti ini. Kemudian kita ubah jadi Huawei. Kemudian untuk BBC nya oke, standar. Nanti untuk access point 2,4, kemudian dari channelnya dan transmit powernya saya kecilkan supaya tidak terkoneksi dengan wifi tetangga Indonesia. Kemudian kita pilih 13 channelnya,
dan untuk transfernya adalah 25Z. Lalu untuk yang 5G kita juga bisa digunakan atau bisa harusnya saya kebetulan ingin tidak menggunakannya saja, saya memilih untuk mendisabelnya. Kita centang enable-nya menjadi disable. Di sininya juga tidak akan berfungsi karena hanya 2,4-nya saja yang saya aktifkan. Di sini kemudian di coverage, di sini saya isi seperti ini biar tidak aktif yang 5G, hanya 2,4-nya saja. Kemudian voice sudah ya tadi, atau pengecekan ulang atau siapa tahu ada yang belum di set. Seperti itu teman-teman, sepertinya sudah selesai ini untuk basically penyetingan Huawei H8145G5, hampir sama seperti Huawei H8245H5, sangat sama seperti itu teman-teman. Nanti bisa dicontohkan di atas poin teman-teman masing-masing ketika kawan-kawan menggunakan yang seri Ecolab seperti ini. Adalah mode username-nya dan password super usernya adalah Telekom admin dan admin Telekom. Kemudian jika untuk menggunakan si klien ingin mengganti wireless-nya dengan nama sesuai SSID-nya dan passwordnya adalah sesuai yang di router saja di balik itu, karena banyak admin yang tahu di super usernya. Kalau seperti ini admin kemudian passwordnya HWTCE82589D, ini untuk super usernya si klien saja jika ingin mengganti router. Asal teman-teman tahu dasarnya saja itu ya, baik seperti itu saja kawan-kawan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel kami untuk membuat konten-konten yang lebih inovatif, menarik. Salam satu jaringan.